Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Mas Fauzi di Film Story, channel murahan tapi menambah wawasan. Hari ini saya akan menjelaskan alur cerita dari film Marionette tahun 2018 yang menceritakan tentang seorang cewek yang digilir oleh pemuda-pemuda berotak mesum. Oke, tapi sebelum itu kita intro dulu. Di awal film, kita diperkenalkan karakter Minya yang sedang bersiap-siap berangkat sekolah. Sehabis sekolah, Minya bertemu dengan pacarnya di taman. Kemudian Minya beserta pacarnya pergi ke tempat karaokean. Di sini si cowok ini mencium Minya. Setelah selesai dari karaokean, Minya beserta pacarnya makan bersama di rumah pacarnya. Sehabis makan, Minya ingin pulang karena ibunya sudah khawatir. Tapi si cowok ini menahan Minya untuk pulang. Dan dia meminta Minya untuk menemaninya sebentar lagi selama 10 menit. Apakah akan terjadi mantap-mantap? Di sini Minya malah dibuat teler oleh pacarnya. Sampai tertidur lemas dan tidak pulang. Menurut kalian, pacarnya akan mantap-mantap dengan Minya? Anda salah. Si pacar malah merekam dan menjual ceweknya untuk digilir oleh teman-temannya. Singkat cerita, Minya yang sudah berada di rumah menangis sambil melihat videonya yang sedang digilir oleh teman-teman pacarnya tadi. Ibunya yang mendengar suara dari kamar anaknya langsung mengeceknya. Tapi Minya langsung berpura-pura tidur dengan mata yang penuh air mata. Di pagi harinya, Minya minta kepada ibunya untuk pindah rumah ke Seoul. Tapi ketika ibunya bertanya kenapa, Minya bilang tidak apa-apa dan langsung pergi berangkat sekolah. Di saat Minya pulang sekolah, dia dicegat oleh mantan pacarnya dan diancam kalau videonya akan disebarkan. Minya yang takut pun langsung menuruti semua perkataan mantannya, sampai dia harus rela digilir untuk kedua kalinya. Memang laki-laki bangsat itu ya. Di siang harinya, polisi langsung menemui ibunya Minya untuk memberitahukan bahwa anaknya telah digilir oleh pemuda-pemuda berotak mesum. Ibunya yang mengetahui hal itu langsung menangis histeris dan meminta tolong kepada polisi untuk menangkap semua pelakunya. Singkat cerita, semua pelakunya telah tertangkap dan sekarang Minya dan ibunya langsung pindah rumah ke kota dan Minya mengganti namanya menjadi Seorin. Beberapa tahun kemudian, Seorin sekarang bekerja menjadi guru SMA. Di saat di dalam kantornya, ia meminum minuman di mejanya yang membuatnya langsung tertidur lemas tak berdaya sampai pagi. Ketika terbangun, ia melihat pergelangan tangannya memerah, seperti habis diikat, tapi di sini dia tidak tahu dan tidak ingat apa yang terjadi semalam dengannya. Tidak lama setelah itu, Seorin mendapat kiriman pesan dari seorang misterius yang mengirimkan foto dan video dirinya telanjang bulat di kantor sekolah malam tadi. Di sini, Seorin takut dan terancam karena orang yang telah meneror dirinya. Kemudian, dia langsung mengecek CCTV yang ada di sekolah. Tapi rekaman CCTV itu sudah terhapus karena sudah seminggu berlalu. Seorin yang masih merasa terancam dengan foto-foto yang dikirimkan oleh orang misterius itu, Seorin pun langsung menelepon ibunya dan meminta nomor Pak Polisi. Ternyata polisi yang ditelepon merupakan orang yang telah membantunya dulu. Di sini Seorin meminta bantuan untuk mencari orang yang telah meneror dirinya.
Tapi sayangnya Pak Polisi itu sudah lama pensiun menjadi seorang polisi. Singkat cerita, Seorin mengajar di kelas. Tiba-tiba ada pesan misterius yang membuat HP satu kelas berbunyi semua. Di situ juga terdapat akun orang yang meneror dirinya. Akun misterius itu bernama Master. Master di sini mengetik pesan hitungan mundur dari 10 sampai 1. Seorin pun cemas dan takut para siswanya mengetahui foto dan video telanjangnya itu. Seorin pun menyuruh siswanya untuk mematikan HP, tapi tidak didengar sampai akhirnya si Master mengirimkan foto perempuan telanjang. Kemudian pandangan satu kelas tertuju pada satu siswa perempuan itu. Karena malu, perempuan itu langsung lari keluar ruangan. Di sini Seorin langsung menyuruh ketua kelasnya untuk mengumpulkan semua HP milik siswanya itu dan langsung mengeceknya. Mereka berdua pun langsung mengobrol dengan siswa yang terkena masalah itu. Dan siswa itu bernama Huni. Di sini Huni menceritakan mengenai pacarnya yang ternyata ketua kelas di kelas itu, yang bernama Tung Chen. Tung Chen menyuruh Huni untuk berpose seksi dan mengajaknya mantap-mantap. Tapi tanpa sadar, ternyata aksi mantap-mantap itu direkam oleh Tung Chen secara diam-diam. Huni yang melihat isi laptop Tung Chen langsung dibuat terkejut dengan video mantap-mantap mereka. Dan Huni pun langsung menghapusnya. Di sini Huni lagi-lagi dibuat terkejut ketika dia mengetahui bahwa Tung Chen juga menyimpan foto-foto cewek telanjang. Di malam harinya, Seorin mengikuti kemana saja ketua kelas atau Tung Chen yang sedang pergi bersama teman-temannya, mulai dari kafe sampai tempat hiburan malam. Tapi sayangnya ketika sedang memata-matai Tung Chen, Seorin ketahuan dan dia dikejar-kejar oleh mereka. Untung Seorin berhasil selamat berkat Pak Polisi yang menolongnya waktu itu. Meskipun Pak Polisi sudah pensiun, tapi dia akan tetap membantu Seorin untuk mencari orang yang menerornya. Kemudian Pak Polisi langsung mendatangi satu orang yang sedang mengejar-ngejar Seorin dan langsung menginterogasinya. Di sini Pak Polisi mendapatkan banyak sekali informasi, mulai dari latar belakang Tung Chen, rekaman video, sampai nama pemimpinnya. Keesokan harinya, Pak Polisi langsung mengajak Seorin ke kafe untuk mengobrol dan menceritakan semua yang ia tahu mengenai masalah ini. Tapi ketika perjalanan pulang, Seorin langsung dibekap dan tidak bisa bergerak ketika dia melihat foto dan video dirinya yang akan disebarluaskan kepada publik. Singkat cerita, Seorin saat sedang mandi di rumah, tiba-tiba ia mendapatkan kiriman video Huni yang diikat di kursi dan dilecehkan oleh sekelompok orang yang telah meneror mereka. Di sini mereka menyuruh Seorin untuk datang ke gedung tua dan menyerahkan diri agar Huni bisa dibebaskan. Seorin pun langsung pergi menuju gedung tua tersebut dan meminum obat tidur yang sudah disiapkan. Seorin yang pingsan langsung diikat di kursi dan dikelilingi oleh orang-orang yang menerornya. Ketika sudah terbangun, Seorin langsung mengetahui salah satu orang yang memakai topeng itu adalah ketua kelas Tung Chen. Karena Seorin sudah datang dan menyerahkan diri, dia meminta untuk membebaskan Huni, yang ternyata Huni adalah pemimpin dari kelompok mereka, dan ini semua adalah rencananya. Di sini Seorin dijeglok-jeglokin oleh Huni, dan faktanya Seorin mengetahui bahwa semua cerita yang diceritakan Huni adalah kebohongan. Tung Chen yang ternyata dimanfaatkan oleh Huni dan mereka semua melakukan ini hanyalah untuk mendapatkan uang. Tidak lama setelah itu, Pak Polisi pensiun datang dan melawan mereka seorang diri. Tapi sayangnya, Pak Polisi itu kalah karena mereka semua membawa balok kayu. Untungnya, para polisi datang dan langsung menangkap mereka semua tanpa tersisa. Tapi di sini si Master masih belum terungkap. Polisi langsung mengambil HP anak tadi dan mencari nomor Master untuk melacaknya. Akhirnya ketemu. Setelah sampai di rumah Master dan ketika digerebek, ternyata Masternya itu adalah bocah cilik.
bocah itu adalah dalang di balik semua kasus ini. Ternyata 1 bulan lalu masternya adalah ayahnya. Tapi karena ayahnya sudah tertangkap Pak Polisi dan anaknya tahu tindakan ayahnya, maka anaknya melanjutkan menjadi master tanpa sepengetahuan semua orang. Cerita pun selesai. Nah, itulah alur cerita film dari Marionette tahun 2018. Jika para penonton memiliki saran atau rekomendasi film yang menarik, bisa tulis saja di kolom komentar. Oke, saya pamit dulu dan assalamualaikum.